Saat sejak kecil dulu, seorang anak pasti pernah merasakan bagaimana sempurnanya seorang ayah. Ia sosok yang kuat, dapat diandalkan dan serba bisa. Namun, setelah melihat dunia yang lebih luas, ekspektasi seorang anak akan semakin besar. Seiring berjalannya waktu, sosok ayah ideal sedikit demi sedikit akan mulai terkikis. Ada banyak hal yang tidak bisa ayah lakukan. Tetapi, pada faktanya, seorang ayah juga manusia biasa. Begitu banyak emosi dan kesedihan yang dihadirkan. Namun, kemudian kembali menghangat dengan bantuan perasaan seorang anak yang penuh keraguan-raguan ingin menyampaikan pesan pada seorang ayah bahwa ia mencintainya dalam setiap keadaan. Aftersun memulai ceritanya dengan bergerak secara acak-acakan, memperlihatkan kenangan pada tahun 90-an. Saat Sophie Peterson, yang diperankan oleh Frankie Corio, masih berusia 11 tahun. Ia pergi berlibur dengan ayahnya, Callum Peterson, yang diperankan oleh Paul Mescal ke Turki. Banyak keceriaan liburan yang coba ditawarkan seperti berenang, menenangkan diri dengan berjemur, bertemu teman-teman baru, saling melumuri diri dengan lumpur, atau berbelanja oleh-oleh berupa karpet khas Turki. Namun, keceriaan-keceriaan tersebut ditembus dengan tatapan sedih Sophie pada ayahnya. Perasaan emosional yang coba diperlihatkan dalam Aftersun ini bukan hanya sekadar rasa sedih yang dangkal, tetapi lebih dalam dengan menunjukkan perasaan simpati seorang anak yang seperti melihat kehancuran ayahnya sendiri. Beberapa percakapan juga dibuat penuh teka-teki. Misalnya ketika Callum menyampaikan harapan besarnya kepada Sophie. Dan Sophie yang diperlihatkan selalu menatap penuh kesedihan ke arah ayahnya. Film ini seperti perjalanan panjang yang penuh penyesalan baik itu Callum, Sophie, atau orang-orang yang menyaksikannya. Dan mereka berharap mampu mengulanginya agar bisa memperbaiki kehidupan yang pernah dijalani di masa lalu. 1 jam lebih durasi film menuturkan narasi yang nyaris sepenuhnya terasa upbeat dengan suasana yang senantiasa riang. Namun setelah itu, barulah film ini menunjukkan wajah aslinya, yaitu duka. Aftersun adalah film tentang kenangan dan rekonsiliasi dengan masa lalu kita. Sophie tidak dapat memahami bahwa ayahnya menderita depresi. Callum memasang wajah bahagia namun diam-diam berjuang sepanjang hidupnya. Sophie baru menyadari fakta-fakta ini setelah merenungkannya sebagai orang dewasa. Dia melihat kembali rekaman video yang diambil selama perjalanan mereka dalam upaya untuk memahami betapa ayahnya sangat terluka. Berdasarkan endingnya, kita bisa berasumsi bahwa Callum mengakhiri hidupnya tidak lama setelah mengantarkan Sophie ke bandara. Bahkan lagu Under Pressure di sini mendadak jelas ditunjukkan untuk Callum, sang ayah yang diderita depresi berkepanjangan. Tak ada diagnosis pasti memang, tapi kita sebelumnya telah diperlihatkan gejala-gejala depresi berat yang dialami Callum. Bukan hanya meludahi bayangannya sendiri menceburkan diri di tengah laut malam atau terseduh-seduh di dalam kamar. Melainkan juga ketika ekspresinya berubah drastis ketika Sophie berujar bahwa dia tahu ayahnya tak punya cukup banyak uang. Atau ketika Callum dengan enteng menyebut dirinya tak menyangka mampu hidup mencapai usia 30-an. Penolakannya terhadap ajakan Sophie untuk berkaraoke bahkan saat muncul lataran lagu pilihan putrinya, Losing My Religion, yang sejatinya berangkat dari frasa ihwal kehilangan kesabaran, diderita frustasi, dan depresi. Film ini sebenarnya mewakili perjuangan kita untuk memahami masa lalu. Sophie tidak hanya mengingat kembali ayahnya dan apa yang menyebabkan kematiannya. Dia juga berusaha memahami dirinya sendiri dan bagaimana perjalanan tersebut membentuk dirinya menjadi seorang wanita dan seorang ibu. Saat cerita tak terasa begitu jelas hendak dibawa kemana, Aftersun memanggil kembali setiap detail yang telah dipaparkan. Fragmen-fragmen kejadian tiba-tiba menjelma satu kumpulan utuh. Gambar-gambar yang berganti lini masa menuju Sophie dewasa menunjukkan pemahaman dan pemaknaan berbeda. Ini adalah gambaran sang putri yang kini paham akan wajah apa yang tak pernah ditampilkan oleh seseorang. Hidup macam apa yang dijalani orang dewasa, terlebih ayahnya. Hal yang menarik tentang Aftersun adalah kita belum memiliki cukup detail untuk menjawab setiap pertanyaan secara pasti. Apakah Callum mengakhiri hidupnya tak lama setelah liburan mereka? Adegan mana yang merupakan mimpi, mana yang merupakan imajinasi, dan mana yang merupakan kenyataan. Namun di balik abstraksi dan ketidaktahuan itu, terdapat inti filmnya yaitu tidak ada yang pasti. Aftersun adalah tentang kenangan dan bagaimana kita menyatukan kembali masa lalu kita. Sebagai seorang gadis berusia 11 tahun,
Sophie tampaknya tidak menyadari depresi yang diderita ayahnya. Callum menyembunyikan emosi negatifnya dan mencoba menciptakan liburan yang menyenangkan. Sebelum kita benar-benar memahami bobot sebenarnya dan makna akhir cerita, kita perlu menghadapi kenyataan bahwa ingatan adalah hal yang rumit. Disitulah letak keindahan After Sun yang tragis. Ini bukanlah film yang mementingkan sebuah jawaban, tapi ini adalah film tentang penerimaan bahwa kalian tidak akan pernah menemukan jawaban yang sebenarnya. Ini adalah aspek inti dari kondisi manusia, kompleksitas manusia, di mana kita tidak akan pernah benar-benar mengetahui manusia itu sendiri, bahkan manusia-manusia terdekat kita. Seperti yang telah kita bahas di bagian akhir, ingatan memainkan peran besar dalam memahami momen-momen terakhir. Karena After Sun berfokus pada ingatan Sophie tentang liburan yang dia lakukan bersama ayahnya beberapa tahun sebelumnya. Meski tidak jelas secara gamblang, namun besar kemungkinan sang ayah tidak lagi melanjutkan hidupnya di dunia. Ia tetap berada di memori bahagia Sophie untuk waktu ke depan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada banyak tanda yang mengisyaratkan bahwa sang ayah tidak baik-baik saja. Selain itu, sutradara juga sudah memberikan beberapa poin kecil, seperti ketika seorang fotografer mengambil foto saat berada di sebuah restoran, kamera kemudian difokuskan pada senyum manis keduanya, yang menandakan ironi bahwa itu akan menjadi kenangan terakhir mereka berdua. Meski momen-momen hangat terjadi berulang kali, film ini justru terasa sesak ketika penonton tersadar di akhir cerita. Namun pada satu momen, muncul pemandangan Paul Mescal duduk menangis terseduh usai anaknya menyanyikan lagu ulang tahun kepadanya. Mungkinkah sang ayah begitu sedih dengan kenyataan bahwa ia harus meninggalkan dunia? Namun pastinya, akhir yang terbuka ini dapat ditafsirkan sendiri melalui pemahaman para penonton. Pada intinya, ada kehangatan sekaligus ironi yang tersaji mendalam di film ini. Sebuah keindahan visual sekaligus keintiman yang kuat antar interaksi keduanya. After Sun merupakan film memukau yang penuh kehangatan sekaligus merobek hati. Baik dari segi visual maupun cerita, film ini memberikan sebuah kisah dramatis dengan akhir terbuka, membiarkan para penonton menentukan ujungnya. Ada baiknya, film ini cukup dinikmati saja, layaknya karya arthouse A24. After Sun harus ditonton dalam sekali duduk. Film ini jadi refleksi bahwa depresi punya 1000 wajah. Sulit mengetahui seseorang mengidap penyakit mental ini ketika mereka masih sanggup menampilkan senyum dan relatif mampu menyelesaikan berbagai kegiatan dan kewajiban dalam hidupnya.